wabarakatuh. Nama saya Rena Henin dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pembangunan dan indikator pembangunan wilayah dalam geografi. Yang pertama ada konsep pembangunan wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan konsep pembangunan wilayah itu? Secara etimologik itu adalah berasal dari kata bangun, diberi awalan pem dan diakhiri dengan an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun mengandung arti aspek fisiologisnya adalah bangun dalam arti sadar atau siuman, lalu ada aspek perilaku atau perilaku dalam arti bangkit dan berdiri, lalu ada dalam aspek anatomi yaitu bangun dalam arti bentuk, dan yang terakhir ada gabungan aspek fisiologis, aspek perilaku, dan aspek bentuk, yaitu bangun dalam arti kata membuat. Lalu secara ensiklopedik itu adalah kata pembangun telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep 1. Pertumbuhan, 2. Rekonstruksi, 3. Modernisasi, 4. Westernisasi, 5. Perubahan sosial, 6. Pembebasan, 7. Pembaharuan, 8. Pembangunan bangsa, 9. Pembangunan nasional, ke-10 pembanuan, yang ke-11 pengembangan, dan yang terakhir itu pembinaan. Lalu ada indikator pembangunan yang dibagi menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif itu adalah penghasilan penduduknya diukur dari pendapatan per kapita. Yang kedua, besar hasilnya produksi ekonomi diukur dari produk domestik bruto. Yang ketiga, tingkat pembangunan manusia diukur oleh HDI, yaitu Human Development Index. Terus yang keempat, ada kesehatan penduduknya diukur dari angka harapan hidup. Yang kelima, pendidikan penduduknya diukur dari tingkat literasi. Lalu ada indikator kualitatif, yaitu yang pertama kesadaran hukum, etos kerja, lalu kelestarian lingkungan. Lalu ada ukuran alternatif dalam pembangunan. Yang pertama, menurut Dowlett pada tahun 1971 dalam Chan 2009 menyebutkan bahwa ada 3 komponen, yaitu kecukupan atau sustenance, yang berarti kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, pokok, papan, kesehatan, dan keamanan. Lalu yang kedua ada jati diri atau self-esteem, adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju dan menghargai diri sendiri agar mengejar tujuan hidup. Lalu yang ketiga ada kebebasan atau freedom, yaitu kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak semata-mata mengejar aspek-aspek material saja. Lalu menurut Human Development Index atau HDI, itu yang pertama ada health and longevity as measured by life expectancy at birth, yaitu usia panjang yang diukur oleh tingkat harapan kehidupan. Lalu yang kedua ada education yang ditentukan oleh adult literacy and combined primary, secondary, and tertiary and enrollments, yaitu pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun lama sekolah. Lalu yang terakhir ada life standard yang dipengaruhi oleh GDP per kapita. HDI mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Selain itu juga memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan, bukan saja pada alat pembangunan, hanya GNP per kapita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.